Assalamualaikum, kembali lagi dengan Cerimis, cerita misteri yang lebih seru dan menegangkan. Dalam cerita kali ini, kami akan menyuguhkan cerita yang tak kalah seramnya, yaitu Suster Lorong Terakhir. Simak ceritanya sampai habis. Malam itu, hujan turun seperti sedang unjuk rasa, memukul genting rumah sakit utama Wijaya tanpa henti. Lampu-lampu lorong lantai 3 berkedip dalam jeda yang tidak nyaman, seolah ragu apakah mereka ingin tetap hidup atau menyerah saja. Dita, mahasiswi keperawatan yang baru mulai magang, berjalan sambil menggenggam map pasien. Di ruangan lain, perawat senior sedang sibuk, dan karena nasib suka jahil, giliran Dita yang ditugaskan mengantar berkas ke ruang rekam medis di ujung lorong 3. Masalahnya, lorong itu terkenal sebagai lorong terakhir. Semua orang di sana tahu alasan informalnya, tapi tidak ada yang mau menyebutkan keras-keras. Dita menelan ludah. Kerja pertama sudah dikasih jalan horor, gumamnya. Tapi berkas harus jalan, jadi dia jalan. Sepanjang langkahnya, lorong itu mengeluarkan suara berulang. Tetes air dari AC tua, gesekan jendela yang longgar, dengung lampu neon. Normal, kecuali semuanya terdengar seperti sedang mencoba mengucapkan sesuatu yang terlalu pelan untuk dimengerti. Dita mempercepat langkah. 1, 2, 3 pintu ia lewati. Kehembingan makin kental, sampai ia mendengar suara pertama. Krak, krak, seperti tulang yang menggesek lantai. Dita langsung berhenti. Nafasnya naik turun. Dia menatap lantai ujung lorong. Gelap. Aneh, karena lampu di lorong ini harusnya menyala semua. Kalau satu mati, sensor otomatis akan menggantinya dengan lampu cadangan. Pasti lampunya rusak, pikirnya. Bukan pikiran yang menenangkan, tapi cukup untuk mencegah panik. Krak, krak. Sekarang lebih jelas, seperti sesuatu yang menarik tubuhnya dengan kedua tangan, menyeret perlahan. Dita mundur setengah langkah. Halo? Ada yang jatuh? Suaranya retak. Tidak ada jawaban. Hanya suara gesek itu. Mendekat. Lampu di tengah lorong berkedip 2 kali, lalu menyala penuh. Dan di bawah cahaya itu, sesuatu akhirnya terlihat. Seseorang atau sesuatu sedang berangkat ke arahnya. Seragam suster, kain putih kusam penuh noda kecoklatan, rambut panjang acak-acakan menutupi sebagian wajah. Kedua kakinya tidak bergerak, tidak normal, seakan sudah dipatahkan atau hilang fungsi. Tubuh itu merangkak dengan gerakan terputus-putus, menekan lantai dengan siku dan tangan. Dita terpaku. Suaranya tidak keluar. Suster itu mengangkat wajahnya sedikit. Ada sesuatu yang salah dengan rahangnya, seperti terkilir ke samping. Matanya gelap, bukan hitam seperti pupil, tapi kosong, dalam, seperti tidak ada ruang di baliknya. Shh. Suara itu keluar pecah seperti pita suara direndam air mendidih. Dita ingin kabur, tapi tubuhnya seperti tidak mendengar. Kakinya seperti terikat. Suster itu menyeret tubuhnya semakin dekat. Jarak 5 meter, 3 meter, 2 meter. Jangan ke sini, bisik Dita, tapi lebih terdengar seperti doa yang lelah. Tiba-tiba lampu mati, gelap total. Dita menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriak. Dalam gelap, suara gesekan itu terdengar tepat di depannya. Tepat di depan. Krak. Nafas dingin menyentuh pergelangan tangan Dita.
Lalu lampu menyala. Tidak ada apa-apa. Lorong kosong. Dita tersandung mundur, takut nafasnya sendiri terdengar terlalu keras. Dia memutuskan lari saja, tidak peduli soal tugas. Tapi saat dia memutar badan, berkas di tangannya jatuh. Seluruh map terbuka, kertas-kertas berterbangan. Dan di atas tumpukan kertas itu, ada bekas tangan. Panjang, sempit, seperti tangan seseorang yang jarinya putus separuh. Dita memungut berkas dengan tangan gemetar. Dia membungkuk, merapikan kertas secepat mungkin. Itu kesalahan. Karena setika dia berdiri, suster itu sudah ada di belakangnya. Berdiri, tidak lagi merangkak. Padahal tadi kakinya tidak bisa digunakan. Wajah suster itu kini terlihat jelas. Kulit pucat seperti lilin, mata kosong, dan senyum yang dipaksakan terlalu belar. Rahangnya bergerak sedikit patah, seperti pintu kayu tua yang berderik. Sudah lama, suaranya bergetar. Tidak ada yang lewat sini. Dita menjerit dan lari. Tapi suster itu muncul lagi di ujung lorong, lalu di sisi kiri, lalu di sisi kanan, seolah ruang itu berubah mengikuti langkahnya. Lorong terasa memanjang. Dita seperti tidak bergerak kemana-mana. Setiap langkah hanya membawa dia ke tempat yang sama. Suster itu mulai merangkak lagi, lebih cepat. Suara geseknya kini seperti ratusan kuku menyeret lantai bersamaan. Kerak, 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 kerak. Dita kehabisan suara untuk berteriak. Dia hanya bisa menangis sambil mencoba lari. Lorong itu semakin mencekik, lampunya berkedip liar. Sampai akhirnya sesuatu berderit keras dari pintu ujung lorong. Pintu itu terbuka sendiri. Ada cahaya dari dalam. Tanpa pikir panjang, Dita berlari masuk. Pintu itu menutup di belakangnya. Hening. Sangat hening. Ruangan itu ternyata ruang arsip lama. Bau debu dan obat. Cahaya redup dari lampu kuning sekecil. Aman, sepertinya. Dita tersandar pada lemari arsip. Tolong, hentikan. Cukup. Hening. Dia duduk di lantai mencoba bernafas. Tangannya menggenggam map pasien yang tadi ia bawa. Dia baru sadar ada kertas yang tidak ia kenal terselip di dalamnya. Lembar kuning, lusuh, tulisan tangan penuh bercak hitam. Nama pasien, Suster Ratna. Status, meninggal. Penyebab, cedera parah akibat jatuh dari tangga ruang 3 saat jam jaga malam. Catatan, pasien ditemukan merangkak meminta tolong, tetapi terlambat mendapat pertolongan. Lorong 3 ditutup setelah kejadian. Dita menatap lembar itu lama. Dadanya sesak. Lalu dia mendengar nafas. Bukan nafasnya, nafas lain. Dari bawah meja arsip. Dita perlahan menunduk. Sangat perlahan. Dua mata gelap menatapnya balik. Jangan tutup lorong itu. Suara pecah itu kembali. Aku masih di sini. Lampu ruang arsip padam. Dan sebelum gelap menelan semuanya, Dita merasakan sesuatu menarik pergelangan kakinya ke bawah. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang pernah merangkak menjemput bantuan yang tidak pernah datang. Lorong 3 kembali sepi malam itu. Dan kalau kamu tanya pegawai lama rumah sakit, mereka akan bilang, lorong itu sudah lama ditutup. Tapi kalau kamu dengar suara gesek lantai di malam hujan, jangan coba-coba keluar kamar. Dia masih jaga malam.